Terima kasih telah bergabung juga bersama kami dengan sangat setia. Dan yang kami banggakan Rektor Universitas Halu Oleo, Bapak Profesor Dr. Muhammad Samrun, SSI, MSI, MSc. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Saya manggilnya Mas saja ya, Mas Dr. Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus Ketua DPP PDIP. Kemudian senior saya, mungkin juga guru saya lah barangkali, Bapak Insinyur Hugua. Kemudian juga dari Rektor YIN Kendari, Ibu Profesor Faiza, serta seluruh peserta yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Artinya di tengah-tengah suasana prihatin pada saat ini, kita bangsa Indonesia, kita masih sempat ketemu ya, bertatap muka walaupun ya dengan ketemu di layar, lihat wajahnya saja, ya mudah-mudahan tidak mengurangi nilai silaturahmi di antara kita semuanya. Dan mari kita juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada seluruh rasul-rasul utusan Allah, terkhusus kami yang muslim, pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, terkhusus kita yang masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik insya Allah, untuk kemaslahatan umat manusia, kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari kedua pembicara tadi, saya sebenarnya tidak bisa berkata-kata lagi gitu. Jadi mungkin apa yang dijelaskan oleh Mas Ahmad Basara dan juga Pak Hugua itu sudah mewakili semuanya sebenarnya. Ya mungkin saya akan mencuplik beberapa bagian saja. Saya lebih snapshot aja ke bagian-bagian itu tadi, sehingga di akhir nanti kita akan mempunyai satu kesimpulan bagaimana Bung Karno sebagai bapak bangsa, ya pemikirannya, kemudian gagasannya, dan apa yang sudah dilakukan oleh beliau sehingga kita bisa sampai dengan pada saat ini. Sudah lengkap semua tadi Pak Mas Basara, mulai dari awal sampai akhir, ya sangat jelas apa yang disampaikan kepada kita semuanya. Nah, saya coba mengambil bagian kecil saja dari apa yang sudah disampaikan tadi sehingga paling tidak menjadi pengingat kita bahwa inilah Bung Karno, inilah Indonesia, inilah Pancasila gitu. Itu yang paling penting, dan yang di samping itu lagi bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama gitu, pada akhirnya. Jadi saya coba mengambil bagian kecil saja, Mas. Jadi tidak sedetail tadi. Wah, itu sangat luar biasa. Sebenarnya tadi itu kalau Mas Ahmad Basara itu sebenarnya presentasi untuk ujian untuk ujian terbuka gitu. Ya, mempertahankan disertasi gitu. Ya, sangat jelas sekali semuanya di situ. Baik. Bagaimana bangsa, ya artinya Bung Karno bagaimana pertama kali sebelum Indonesia merdeka itu sudah memikirkan sebenarnya bangsa, untuk menjadi sebuah bangsa itu seperti apa sih? Bagaimana yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita buat gitu. Tidak dilihat sini. Sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa bangsa itu adalah sekumpulan manusia yang kuat keinginannya untuk bersatu dalam satu geopolitik. Nah, untuk membuat satu itu nanti yang menjadi pemikirannya itu kira-kira mau apa yang bisa membuat kita bersatu gitu, bangsa Indonesia ini. Jadi Bung Karno itu sudah memikirkan itu semuanya. Jadi mulai membangun bangsa, apa yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjadi satu bangsa, satu kesatuan yang utuh gitu. Seperti itu. Jadi di bulan Juni ini sudah disampaikan tadi, saya kira ya sangat sangat spesial lah buat kita semua, buat bangsa Indonesia, bukan cuma PDIP loh Pak ya. Karena Bung Karno itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Jadi pada bulan Juni ini saya kira sangat tepat. Jadi ini apa? Untuk mengulang kembali flashback, refresh ingatan kita untuk tetap mengetahui bagaimana bangsa Indonesia itu bisa ada, bangsa itu bisa eksis dan bisa bertahan sampai dengan saat ini. Itu yang paling penting. Makanya ya jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu, ya penting ya, mudah-mudahan setiap tahun kegiatan seperti ini bisa terus kita adakan untuk merefresh kembali, memberi pemahaman kepada seluruh anak bangsa, seluruh kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini yang sudah saya ambil snapshotnya aja, Mas. Jadi yang sudah disampaikan itu rumusan. Jadi kan kalau kita punya bangsa, berarti kan kita sudah membentuk sebuah bangsa, berarti kita harus punya usulan, punya landasan ideologi kita apa gitu. Nah, rumusannya macam-macam sudah dia jelaskan Mas Ahmad Basara tadi. Jadi ada Pak Yamin, kemudian ada Pak Supomo, kemudian ada Pak Karno gitu. Bung Karno yang walaupun secara berbeda-beda, tapi mereka sudah merumuskan 5 gitu. Walaupun waktu itu belum disebut Pancasila, tapi yang jelas mereka merumuskan itu dasar negara itu 5. Ya, jadi Pak Yamin ada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan. Kemudian Pak Karno kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Jadi secara berbeda-beda pendapat pribadi masing-masing itu sudah merumuskan 5, tapi belum disebut sebagai Pancasila pada saat itu. Ini adalah apa yang mereka pikirkan untuk menjadi kesepakatan bahwa sebuah bangsa harus mempunyai landasan ideologi, landasan dasar untuk menjadi dasar negara kita. Nah, saya lanjut lagi, jadi saya tidak akan lama-lama. Nah, ini sudah dijelaskan, artinya ini bahwa kita harus paham. Kita harus paham, kita harus tahu bahwa Guru Bung Karno itu adalah seorang ulama gitu. Sudah disampaikan Mas Ahmad Basara tadi. Artinya apa? Di dalam darah Bung Karno itu ada mengakar pendidikan Islam yang sangat kuat gitu. Sudah dijelaskan dengan seluruh aktivitas beliau, ya, bahwa apa yang dilakukan Bung Karno, derap langkahnya, kegiatannya itu semua didasari dengan nilai-nilai Islam. Makanya di dalam merumuskan Pancasila tersebut bahwa dasar dari Bung Karno adalah ajaran Islam. Itu yang harus kita ketahui. Siapa yang tidak tahu Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang pejuang, ya seorang ulama besar dari bangsa Indonesia yang juga ditahbiskan sebagai pejuang kemerdekaan di pahlawan nasional. Semua tahu agamanya seperti apa. Jadi kita harus paham lagi. Jadi saya ambil mencuplik aja ini, Mas. Tidak semuanya saya ambil, saya cuplik aja. Bahwa pemikiran Bung Karno dalam merumuskan Pancasila itu didasari oleh ajaran-ajaran Islam. Ini fakta sejarah yang tidak bisa kita hilangkan. Makanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, tugas kita adalah bagaimana saling mengingatkan lagi. Ini kan tertulis, tidak mungkin hilang. Jadi kita merefresh balik bahwa kita semua anak bangsa, kita harus tahu sejarah. Jadi jangan lupa dengan sejarah. Nah, ini juga sudah dengan gamblang dijelaskan bahwa posisi negara terhadap agama menurut Bung Karno itu jelas. Negara kita itu harus bertuhan. Di akhir pidatonya itu sudah dikatakan, ini berkali-kali saya kira akan menjadi pidato yang sangat bagus, bahwa hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu di akhir pidato Bung Karno. Artinya apa? Sebelum semuanya dimulai, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima, dasar pertamanya itu adalah ketuhanan gitu. Agama berarti di situ. Yang harus kita pahami di situ. Jadi artinya seperti saya katakan di awal tadi bahwa sudah sangat banyak studi, sudah sangat banyak terpampang gamblang, bisa nyari di mana saja bahwa apa yang dilakukan Bung Karno itu semuanya berdasarkan ajaran Islam. Nah, inilah yang harus kita pahamkan kepada semua kita, kepada generasi muda kita, atau siapa saja, sehingga jangan lagi misalnya sejarah saya nggak tahu, tapi yang jelas yang kita harus kembangkan adalah yang ini gitu. Kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa negara kita menurut Bung Karno itu harus dibangun berdasarkan ketuhanan. Nah, jadi begini, dalam artian bahwa sila ke-1 Pancasila itu dalam artian bahwa percaya pada kekuatan Tuhan, keyakinan hati terhadap akidah Islam kita, dan bebas menyembah Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu Pak Mas Ahmad Basara tadi sudah dengan gamblang. Jadi artinya kita harus tahu gitu, sila pertama itu ya
memang semuanya berdasarkan atas keagamaan gitu, ideologis agama, sudah tahu, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, kedudukan Islam dalam Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Mas Ahmad Basara sudah khatam itu tentang itu, bahwa Islam dan Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Ya, melalui ideologi Pancasila itu Islam juga diakui Indonesia, demikian juga yang lain. Ya. Di dalam dulu yang terkenal 36 butir-butir Pancasila, dijamin di situ bahwa orang Islam itu bebas melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jelas itu. Kalau dulu kita masih SD itu yang namanya 36 butir-butir Pancasila. Demikian pula sebaliknya. Jadi artinya Islam dan Pancasila itu tidak boleh dipisahkan. Jangan dikotak-kotakan. Kalau menurut saya, ya. Jadi artinya kita pemahaman, kita sepakati bahwa tidak boleh kita kotak-kotakan, tidak boleh kita pisahkan antara Islam dan Pancasila. Tentu saja di era sudah banyak era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan itu semua tentu saja berimplikasi terhadap dasar negara kita. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan segala perubahan zaman dan lain sebagainya, Pancasila itu masih tetap eksis sebagai penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara kesatuan Republik Indonesia, bagi warga negara Indonesia. Dihantam dengan apa saja gitu, Pancasila masih tetap eksis sampai dengan pada hari ini. Karena apa? Karena memang seperti dikatakan Mas Ahmad Basara tadi, bahwa ya bangsa Indonesia itu ideologinya harus berdasar yang diambil dari Indonesia gitu. Dan itu sudah terbukti bahwa Pancasila kita itu tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Makanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kenapa? Jadi dengan banyaknya tantangan zaman dan lain sebagainya, alhamdulillah sampai dengan hari ini karena Pancasila itu bersumber dari bangsa Indonesia yang tidak yang sudah dilahirkan oleh pendiri-pendiri bangsa ini bisa bertahan pada saat ini. Kenapa? Itu tadi berdasarkan apa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Nilai-nilai luhur bangsa ada di situ, bukan dari tempat lain. Nah, sebagai penutup, ini kita sampai pada satu kesimpulan seperti ini. Kalau saya boleh mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah salah satu tokoh sentral dalam proses perumusan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian pemikiran Bung Karno tentu saja sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Dan Pancasila bisa bertahan dalam era globalisasi itu karena apa? Karena Pancasila itu digali dari identitas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar, tapi paling tidak dengan sedikit apa yang saya snapshot, apa yang saya cuplik dari apa yang sudah disampaikan oleh Ahmad Basara, kita akan sampai pada kesimpulan ini bahwa Bung Karno itu adalah salah satu tokoh sentral dalam perumusan ideologi Pancasila. Sudah dijelaskan tadi panitia 8, panitia 9 dan lain sebagainya. Kemudian di dalam prosesnya pun Bung Karno itu artinya ajaran Islam sangat mempengaruhi Bung Karno pada saat merumuskan nilai-nilai Pancasila. Dan kita tahu, dan kesimpulan yang ketiga adalah bahwa untuk sebuah bangsa, maka ideologinya itu harus digali dari nilai-nilai atau identitas bangsa Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan bahwa Pancasila digali dan dirumuskan berdasarkan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini cuma sebagian kecil saja untuk mengingatkan kita kembali dan untuk mengingatkan saya pribadi bahwa banyak hal, sebenarnya bukan cuma ini, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Bung Karno sebagai bapak bangsa yang tidak kalau Pak Hugo tadi sudah menjelaskan kehebatan-kehebatan beliau, itu semua adalah sejarah, adalah bukti sejarah yang harus kita tumbuh kembangkan, yang harus kita ingat, yang harus kita tahu bahwa begitulah sumbangsi beliau yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya tidak terlalu mendalam, tapi paling tidak mudah-mudahan kesimpulan kita sama bahwa Bung Karno itu pemikiran-pemikiran Bung Karno sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dan juga budaya Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila kita itu dirumuskan, digali dari identitas bangsa Indonesia, bukan dari tempat lain sehingga bisa eksis dan bertahan sampai dengan pada hari ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak
Pak Profesor kita pada sore hari ini. Pemaparannya begitu singkat namun sangat dapat kita pahami, dan dari hampir 20 lebih penghargaan yang beliau telah peroleh, saya mungkin akan bacakan 2. Salah satunya itu Satya Lencana Karya Satya Pengabdian 20 tahun dari Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2019, dan pemenang dosen paling produktif dalam penulisan jurnal internasional berprestasi Universitas Halu Oleo 2016 kategori doktor. Luar biasa Pak Profesor. Juga mohon ditahan kepada para peserta kita sore hari ini, bila ada pertanyaan untuk Pak Profesor akan kita selesaikan, dan